Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana imunisasi rubella? Karena di kota Solo sekarang diulang kembali. Tanya dokter yang amanah. Tidak semua dokter amanah. Tanya dokter yang amanah. Pak dokter, kalau anak saya tidak disuntik rubella, apa efeknya? Kata Pak dokter, kalau tidak disuntik nanti mati. Pilihannya cuma dua, suntik babi, tak suntik mati. Pilih mati atau babi? Ambo ulang sekali lagi, pilih mati atau babi? Jangan pilih mati. Kalau awak masuk ke hutan, sampai di hutan pilihannya dua, mati atau babi. Ambil kecap dulu, baru potong babi tadi. Sementara datang pisang. Paham maksud ambo? Sementara datang vaksin yang halal, baru boleh kita pakai yang halal setelah datang vaksin. Tapi kalau tidak ada, pilihannya dua. Kalau tidak disuntik, mati. Tapi kalau disuntik, babi. Maka akhafud dararain, memilih mudarat teringan antara dua, tidak boleh pilih mati. Biarlah anak ambo mati, jangan. Kalau gitu suntikkanlah babi tadi, babi daripada Tapi kalau kata dokter, Pak dokter, gimana kalau tak suntik? Tak apa, anak ambo tak suntik, tak apa-apa. Sampai kini masih hidup. Tanyalah dokter yang amanah. Ustaz pernah bertanya, ambo sampai kini alun bertanya ke dokter amanah. Ustaz dulu masuk ketek, ambo orang kampung. Ambo tanya ke amak ambo, mak, ambo masuk ketek dulu ada ndak disuntik ini? Ndak. Asal dokter puskesmas datang ingin menyuntik, ambo bawa angku ke hutan. Tapi virus dulu tentu tidak sama virus kini. Virus dulu agak baik-baik seketik. Virus kini kok luar biasa. Jadi kaedahnya dua. Kalau ada mati dengan makan babi, kita disuruh memilih akhafud dararain, memilih darurat teringan di antara dua. Maka jangan pilih mati, tapi pilih babi. Apa akibatnya jika seorang muslim enggak membayar hutang, Pak Ustadz? Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang. Nanti di akhirat akan kau cari dia di padang mahsyar, sedang di padang panjang payah besu. Apa boleh di padang mahsyar? Maka bayarlah panci yang belum balik-balikkan, celana lejeng yang dipinjam patang bayar, yang punya hutang piutang bayar. Kalau dia tidak sanggup bayar, yang paling bagus, kadang awak menolong orang susah zaman kini, bantua menolong anjing terjepit, inyo lapeh di giginya pulau. Oleh sebab itu kadang Ustadz, awaklah membayar pinjaman buya, waktu menagihnya banyak puluh ongkos bensin awak daripada pitinan ditagih. Maka yang paling bagus kalau 2-3 kali dia tidak bayar, bayar. Ambo ndak lo bisa. Wa anta saddaqu khairul lakum. Sedekahkan saja lebih baik. Bisa bayar apa tidak? Tak bisa. Ambillah, ambo sedekah. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Buat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Oleh sebab itu maka yang ada punya hutang, bayarlah. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Saya terutang budi kepada masyarakat Payakumbuh. Siapa yang menghidupkan listrik sehingga bisa kita tabligh akbar, siapa yang memasang tenda, siapa yang merekam acara ini tak dapat dibayar, tapi hutang-hutang duit segera bayar. Silap salah saya selama tausiah ini, minta maaf. Lebih baik minta maaf di sini daripada kita minta maaf mencari dia di akhirat. Maukah bapak, ibu, nenek, mama, orang Sumando, hadirin hadirat memaafkan segala silap salah saya? Lah, selesai. Tapi hutang tidak selesai. Tengok, pandang bagaimana kemarin waktu jamaah
mau pergi ke Makkah. Bagaimana jamaah waktu mau pergi ke Makkah minta maaf? Undang Bapak Ibu besok makan di rumah. Pak tamu agihnya makan. Setelah makan minum. Setelah minum makan buah. Setelah itu baru kata sambutan dari calon jamaah haji. Bapak Ibu tetangga, serabat RT, RW, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian, maukah memaafkan silap saya selama ini? Tentu orang yang lagi agih makan mau. Tapi hutang piutang jangan sampai tidak dibayar. Yang jatuh tempo segera dibayar. Apa benar Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang meninggalkan hutang? Betul. Nabi ketika diberitahu si fulan meninggal tapi hutangnya banyak, Nabi tidak menyolatkannya. Tapi sahabat tetap disuruh sholat. Nabi tak mau menyolatkan, tapi sahabat menyolatkan. Apa maknanya? Az-zajar, teguran bahwa orang yang tidak membayar hutang tidak didoakan Nabi Muhammad SAW. Tapi fardu kifayah tetap tidak gugur. Bagaimana hukum karma dalam Islam? Dalam Islam tak ada karma. Karma ini ada dalam agama Hindu, dalam agama Buddha. Kalau dulu dia orangnya jahat, nanti ketika dia sudah mati, ruhnya itu masuk lagi ke dalam makhluk yang baru. Nanti disitulah dia akan menerima hukum karma. Karena mereka tidak meyakini kiamat. Dunia ini tak pernah kiamat, gini terus. Sedangkan orang Islam tak ada karma. Kalau orang itu jahat, mati, jasadnya dimakan cacing tanah, ruhnya diletakkan di tempat. Kalau dia baik namanya illiyin, kalau tidak baik sama sijin. Nanti setelah dunia ini kiamat, barulah roh itu nanti disatukan lagi dengan jasad, menerima hukuman surga atau neraka. Sedangkan mereka tak ada surga, tak ada neraka. Maka kalau dia dulu jahat, nanti dia akan menjalani kehidupannya dalam karma. Namanya hukum karma. Islam tak ada hukum karma. Kalau sampai kita meyakini hukum karma, rusak akidah kita. Wajib bersyahadat balik. Apakah ada atau tidak? Tak ada. Bagaimana jika dia sudah bertaubat, Pak Ustaz? Innallaha la yaqbalu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Seandainya ada orang meyakini karma, mati dia neraka jahanam karena rusak akidahnya. Tapi kalau dia sempat bertaubat, at-taibu minaz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti tak pernah berdosa. Ma min muslimin yuznibu dzamban, berdosa, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Usolli sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala, summa astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Masih karena karma atau tidak? Tak ada karma. Karma juga ini, karma juga ini. Tak ada karma. Karma itu mereka buat karena mereka tidak percaya ada kiamat, tidak percaya ada surga, tidak ada neraka. Maka mereka meyakini karma. Abdul Somad kalau sekarang jahat, mati Abdul Somad, ruh Abdul Somad akan masuk ke makhluk yang baru, nanti menderita aja. Itu namanya apa? Reinkarnasi. Karena mereka tidak meyakini ada kiamat. Ustaz tahu dari mana? Saya pernah sekamar sama orang yang percaya reinkarnasi. Orang berkulit hitam. Kami kalau sudah musim panas, tinggal di asrama. Tuh yang lain pulang kampung karena duit banyak. Saya tinggal di Maroko, tinggal sekamar sama orang Afrika. Abdul Somad, yes, where are you come from? Indonesia. What is your religion? Islam. And you? Oh, kata dia animisme. Dia percaya reinkarnasi. Kamu kalau buat dosa gimana? Kami kalau buat dosa mati masuk neraka, saya bilang. Kami tak ada neraka. Pokoknya dia asalnya dari Madagaskar. Orang Afrika. Hitam. Saya suka kawan sama dia karena dekat dengan dia terasa saya lebih putih dia. Walau